Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Siti Latifah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Prodi PGSD. Nah, kali ini saya akan praktikum IPA tentang mata pelajaran fisika mengenai air. Yuk kita simak videonya. Bahan yang perlu dipersiapkan yang pertama itu ada 2 gelas kimia, air, tabung plastik kecil, timbangan, logam kubus, kelereng besar, dan lempengan aluminium. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita siapkan 2 gelas kimia yang berisikan air, lalu kita sediakan kelereng dan kubus logam, lalu kita taruh di dalam gelas kimia. Yang terjadi adalah kubus logamnya itu mengapung dan kelerengnya itu tenggelam. Selanjutnya kita siapkan timbangan, lempengan aluminium, dan tabung plastik kecil. Lalu lempengan aluminium kita timbang dan hasilnya 0. Lalu kita timbang tabung plastiknya dan hasilnya tetap 0, berarti sama-sama 0 ya. Di sini sudah ada timbangan, tabung plastik kecil, dan tabung plastik kecil yang berisi lempengan aluminium. Lalu kita timbang. Nah, tabung plastik kecil yang berisikan air beratnya 5 ya. Lalu tabung plastik kecil yang berisikan lempengan beratnya juga 5. Lalu lempengannya kita hitung ya. Nah, jumlah hasil lempengan aluminium yaitu 28. Bahan yang perlu dipersiapkan yang pertama ada bejana, penggaris, air, gelas kimia, pewarna makanan, kubus kayu, dan selang plastik. Nah, di sini sudah disiapkan gelas kimia yang sudah dilarutkan pewarna makanan dengan air. Lalu setelah itu kita akan melakukan pengukuran tinggi permukaan air di titik A, B, dan C. Yang pertama, kita akan ukur di titik A. Titik A yaitu 5 cm. Titik B juga 5 cm. Dan titik C juga 5 cm. Nah, selanjutnya kita akan ganjal salah satu sisi bagian bawah gelas kimia menggunakan pengganjal. Lalu kita ukur titik D dan titik E. Titik D sama 5 cm, titik E juga 5 cm. Lalu setelah itu
ganjal sisi lain bagian bawah gelas kimia ya. Lalu kita akan mengukur tinggi permukaan air di titik F dan di titik G. Titik F yaitu sama 5, lalu titik G yaitu juga 5. Praktikum yang kedua yaitu kita masukkan air yang sudah dilarutkan dengan pewarna makanan ke dalam bejana serbaguna ya. Setelah kita masukkan air yang sudah dilarutkan, lalu kita ukur tinggi permukaan air di dua titik, titik A dan titik B. Titik A yaitu 3 cm, titik B juga 3 cm. Lalu jika bejanahnya kita ganjal di satu sisi, lalu kita akan ukur tinggi permukaan di sisi C dan sisi D. Sisi C 2 cm dan sisi D juga 2 cm. Lalu bejanahnya kita ganjal lagi di sisi lain ya. Lalu kita ukur permukaan airnya di titik E dan di titik F. Titik E 2 cm dan titik F juga 2 cm ya. Lalu kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Kita masukkan air yang sudah dilarutkan dengan pewarna makanan ke dalam selang bening. Kita masukkan. Setelah kita masukkan, kita bentuk selangnya membentuk huruf U. Nah, setelah itu kita tarik selang bagian kiri ke atas. Lalu kita tarik selang bagian kanan ke atas. Bahan yang perlu dipersiapkan yaitu ada bejana, ada air yang sudah dilarutkan dengan pewarna makanan, dan selang plastik tembus pandang ya. Langkah pertama yaitu kita siapkan bejana dan larutan air yang sudah diberi pewarna makanan. Lalu kita tuang di tengah-tengah bejana. Setelah kita tuang, kita amati bahwa air itu jika bejana kita
miringkan, maka air akan turun ke permukaan yang paling rendah. Jika kita miringkan di sisi yang lain, maka air juga akan berpindah ke sisi yang paling rendah. Nah, selanjutnya air yang sudah diberi pewarna makanan kita masukkan ke dalam selang plastik yang tembus pandang ya. Setelah itu kita taruh di atas meja seperti ini atau di atas ubin seperti ini, maka airnya akan sejajar. Jika selangnya kita buat huruf U lalu kita angkat sebelah kanan, maka airnya akan turun ke permukaan yang paling rendah. Lalu kita coba ke sisi lain. Nah, tetap sama, airnya akan turun ke permukaan yang paling rendah ya. Lalu bahan yang perlu kita persiapkan yaitu ada garam, pasir, gula, sendok, air, dan gelas kimia. Nah, di sini sudah ada gelas kimia yang berisikan air, lalu kita masukkan 1 sendok garam ya. Setelah itu kita aduk beberapa menit, lalu kita lihat hasilnya bahwa garam bisa larut dengan air. Nah, selanjutnya di sini sudah ada air di dalam gelas kimia, lalu kita masukkan gula pasir 1 sendok ya, lalu kita aduk. Setelah diaduk, kita lihat hasilnya yaitu bahwa gula larut dengan air. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada air. Jika ditaruh pasir lalu kita aduk, maka pasirnya tidak akan larut ya. Maka akan mengendap di bawah. Bahan yang perlu dipersiapkan yaitu ada gelas kimia, selang plastik, bejana serbaguna, air, jarum, dan balon. Di sini saya sudah mempunyai gelas kimia yang berisikan air, lalu saya sudah mempunyai balon yang sudah ditiup. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas yang berisikan air, lalu kita tekan. Nah, hasilnya balon itu tetap terapung karena memiliki oksigen di dalamnya ya. Di sini saya sudah mempunyai balon yang akan ditusuk menggunakan jarum ya. Setelah kita tusuk, lalu balon ini akan kita isi dengan air. Setelah kita isi, lalu atas balon kita masukkan selang plastik, lalu kita jepit menggunakan tangan. Setelah itu kita tiup ya. Nah, setelah kita tiup, yang akan terjadi yaitu airnya keluar mengarah ke depan. Tuh, bisa dilihat.
Alat dan bahan untuk praktikum kali ini yaitu ada bejana, air, kapur tulis, kain, koran, dan plastik. Nah, di sini sudah ada bejana dan air. Airnya kita masukin ke dalam bejana atau wadah. Nah, setelah itu kita masukkan kapur tulisnya ke dalam wadah tersebut. Kita masukkan ya. Lalu bisa kita lihat bahwa kapur tulis ini bisa menyerap air. Selanjutnya, kita akan mencoba pada kain. Nah, yang terjadi, kainnya menyerap air. Lalu, kita coba dengan kertas atau koran. Nah, kertas akan menyerap air ya. Jika plastik kita masukkan ke wadah ini, maka plastik tidak akan menyerap air ya. Bahan yang perlu dipersiapkan yaitu ada gelas kimia, air secukupnya, kubus aluminium, kubus kayu, paku, dan karet gelang. Nah, langkah pertama yaitu kita masukkan air ke dalam gelas kimia. Setelah itu, kita masukkan kubus kayunya ke dalam gelas kimia. Nah, yang terjadi, kubus kayu ini akan tenggelam karena memiliki beban yang berat. Nah, selanjutnya kubus kayu jika ditambahin paku dan karet, maka jika dicemplungkan, yang terjadi dia akan tenggelam juga karena memiliki beban yang sangat berat. Nah, selanjutnya jika kubus aluminium kita masukkan ke dalam gelas kimia, yang terjadi kubus aluminium ini akan mengapung ya karena tidak memiliki beban yang berat. Semoga video ini bermanfaat. Dah.